maka kemudian dia menjadi murtad. Ada yang kayak begitu dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian virus-virus ini nih, sebagaimana kita takut dengan virus yang jasadiah, maka juga harus takut sama virus yang sifatnya yang menyerang yang lainnya. Jadi kalau virus jasadiah itu kita kemudian menjadi takut, kesentuh orang takut, salaman orang curiga, terus kemana-mana repot segala macam, itu maka virus yang menyerang pikiran juga harus sama ditakutin. Kalau kita ini nggak mau kena virus pikiran orang itu, ya jangan dulu deket sama orang yang pikirannya kacau. Banyak dialami sama anak-anak muda sekarang ini, kekacauan pikirannya itu, maka kemudian menjadi kacau cara berpikir dia terhadap agama. Nah, orang-orang kayak gini jangan dideketin. Kenapa? Karena nanti ketular virusnya. Ikan sama aja kayak jasad. Sama aja kayak jasad. Kalau ada orang jasadnya kena virus, ya Anda jangan deket-deket sama itu. Nanti kesana virus jasadnya. Kalau ada orang pikirannya ini kena virus, Anda jangan deket-deket sama orang itu. Nanti Anda kena ketularan virus pikiran. Kalau ada orang yang mentalitasnya ini kena virus, Anda jangan deket-deket dulu sama orang itu. Nanti Anda ketularan mentalnya, virusnya, kan gitu. Sama seperti ketika ada orang yang hatinya kena virus, Anda jangan deket-deket dulu sama itu. Nanti Anda kena virusnya. Ibadah udah sering, kemudian udah kaya-kaya, kagak bisa makmur-makmur juga gitu. Apalagi kena corona kayak begini, semuanya jadi mati gitu ya. Akhirnya nengok sama orang-orang yang gak pernah ibadah. Akhirnya udah ikut-ikutan aja lah, gak usah ibadah. Itu kan kena virus hati. Nah, makanya virus yang menyerang hati ini jauh lebih bahaya ketimbang virus yang menyerang lain-lainnya gitu. Nah, virus yang menyerang hati ini apa? Banyak virus-virus yang menyerang hati ini banyak. Salah satunya yang kita kajikan setiap bulan di sini, yaitu virus yang berupa dunia, berupa materi. Maka kemudian kita setiap bulan di sini coba untuk membahas tentang tadbiru rizki, tentang pengaturan rizki. Bagaimana kita memposisikan rizki itu kayak apa sih? Materi itu kayak apa sih? Sehingga urusan uang ini tidak menjadi virus buat hati kita. Karena ini menjadi virus ini. Gara-gara uang, gara-gara persoalan hutang, habis hatinya itu. Hancur lebur itu hatinya. Nggak karu-karuan hatinya. Gara-gara persoalan uang, persoalan hutang lah, apalagi kebutuhan materi yang menumpuk. Itu hati itu bisa hancur itu. Bukan cuma jamaah aja, yang lain-lain juga. Ya bukan cuma orang umum aja, ustaz-ustaz juga kayak juga. Bisa hancur ini hatinya nih. Gitu ya. Kenapa? Karena urusan dunia, urusan materi. Nah, inilah yang makanya kemudian kita coba bahas terus, kita perdalam dan kita cari tahu bagaimana sesungguhnya memposisikan rezeki, memposisikan materi untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa sesungguhnya bukan nominalnya, bukan persoalan banyak atau sedikitnya uang itu yang ada di manusia, tapi bagaimana memperlakukan rezeki itu di dalam hati kita. Orang kalau udah hubud dunia, jangankan uangnya sedikit, uangnya banyak juga bisa hubud dunia. Kenapa? Karena persoalannya bukan uangnya, bukan nilainya, bukan nominalnya, tapi bagaimana dia memperlakukan itu. Ada seorang ulama besar, pendiri dari Thariqah Syadziliyah, namanya Syekh Abi Hasan Asyadzili. Beliau punya seorang sahabat namanya Syekh Muhammad At-Tunisi, orang Tunis. Lalu kemudian Syekh Muhammad At-Tunisi ini dari Tunis mengutus muridnya, engkau belajar sana ke Mesir dengan Syekh Abi Hasan Asyadzili. Maka kemudian dari Tunis muridnya Syekh Muhammad ini berangkat dari Tunis ke Mesir untuk datang ke madrasahnya Syekh Abi Hasan Asyadzili. Nyampe di rumahnya, di madrasahnya Syekh Abi Hasan Asyadzili, muridnya luar biasa kaget. Kenapa kaget? Karena dia nggak menyangka, loh, ini kok ahli tasawuf, ahli sufi yang selalu bicara tentang zuhud, yang bicara tentang hubud dunia, kok rumahnya besar sekali. Bukan cuma rumah ini, istana ini. Syekh Abi Hasan Asyadzili itu rumahnya sangat besar sekali, sangat besar istana dia.
khodimnya, pembantunya, pelayannya 16. Pelayannya itu 16. Jadi yang halamannya sendiri, urusan dapur sendiri, urusan kudanya itu, delmannya itu, dulu belum ada mobil. Delmannya itu ditarik oleh 4 kuda. Bukan cuma 1 kuda delmannya itu, 4 kuda yang narik gerobak kudanya dia. 4. Kalau udah 4 kuda itu, kalau mobil sekarang tuh ada Fire lah kira-kira gitu. Atau apalah, Lamborghini lah. Kaget betul ini muridnya. Kok imam kayak begini? Kok syekh kayak begini? Kayak raya. Gitu ya. Lalu kemudian hatinya kotor sama syekhnya ini. Lalu kemudian datang kepada syekh. Siapa kamu? Saya muridnya Syekh Muhammad atau misi. Oh iya, gimana? Ada pesan tidak untuk guru saya? Terus kata Syekh Asazili gini, salam kepada gurumu, jangan hubbud dunia, jangan cinta dunia. Ini murid tambah bingung lagi. Jangan cinta dunia. Lalu guru saya ini miskin banget di sana, nggak punya apa-apa. Kok jangan hubbud dunia? Ya hubbud dunia mah ada di guru nih. Kok jadi guru saya dibilang hubbud dunia? Tapi diam saja. Bilang ke gurumu, jangan hubbud dunia. Maka kemudian pulang, si muridnya Syekh Muhammad ini pulang ke Tunis. Lalu kemudian kata Syekh Muhammad, udah kamu sudah ada pesan apa dari Syekh Asazili? Diam saja, nggak berani nyampein, gitu. Nggak berani nyampein pesannya Syekh Asazili. Nggak mungkin ini Syekh Asazili nggak mungkin nggak kasih pesan saya, nggak mungkin. Tapi diam saja. Ayo ngaku apa? Akhirnya ngaku juga. Mohon maaf Syekh. Kata Syekh Asazili, guru jangan hubbud dunia. Guru jangan cinta dunia. Apa kata Syekh Muhammad? Benar Syekh Asazili ini. Nangis dia. Benar Syekh Asazili. Betapa saya ini hubbud dunia. Syekh Asazili orang kaya raya, sholat gak mikirin dunianya. Saya baru takbir aja Allahu Akbar, udah mikirin cicilan, udah mikirin dunia ini, udah mikirin makan, udah mikirin apa. Dia yang kaya raya nggak ada hatinya itu ada dunia. Saya udah miskin kayak begini, agak punya apa-apa. Sholat baru takbir aja udah mikir kemana? Kayak begitu Syekh Asazili. Jadi bukan persoalan materinya, bukan persoalan nominalnya, tapi yang sering kita bahas juga di sini, persoalan di mana kita meletakkan dunia dalam diri kita. Sering kan kita sampaikan di sini, taruhlah dunia itu jangan di hatimu, taruh dunia itu di tanganmu atau di sakumu. Ketika dunia itu ditaruh di hati kita, mau uangnya banyak kek, mau uangnya sedikit kek, hubbud dunia sudah ada di dalam diri kita. Udah nggak punya apa-apa, udah miskin, bukan wali juga, sholat masih mikirin dunia. Gitu. Iya kalau kaya raya gitu ya. Itu namanya fid dunia hasanah, meskipun di akhirat nggak hasanah. Tapi kalau udah miskin nggak punya apa-apa, itu fid dunia la hasanah, fil akhirat juga la hasanah. Di dunia kagak baik, di akhirat juga tidak. Nah, inilah yang kemudian kita coba, kita pelajari, kita ikhtiar untuk membahas satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya kitab Al-Mukhtasar Munir fi Tadbiril Rizki. Kita mengatur bagaimana memperlakukan rizki di dalam diri kita sendiri. Apalagi udah berapa bulan nih? Udah dari Maret mungkin sampai sekarang. Ada yang udah dirumahin, ada yang gak jelas posisinya kayak apa. Emang gak ganggu ke hati? Kalau nggak baca ilmu tasawuf, kalau kemudian tidak punya metodenya seperti apa, hancur hati kita ini. Kena virus hati kita ini. Meskipun virus jasad dia kita nggak kena, tapi hati kita ini nggak karu-karuan virusnya. Padahal nanti yang datang kepada Allah itu adalah orang yang hatinya salim. Isja'a rabbahu biqalbin salim. Yang datang kepada Tuhannya itu biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Bukan hati yang kena virus, hati yang sehat. Bukan jasad yang sehat, tapi hati yang sehat.
Tapi ketika hati kita kena virus saja, belum bisa kita nyampe datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa nanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang bisa nanti seperti ini secara hakiki adalah orang yang datang di qalbin salimin. Jadi sebagaimana kita takut sama virus yang sifatnya jasadiah, takutlah kita sama virus yang juga sifatnya menyerang qalbiyah. Apalagi dulu masih baru-baru virus, insya Allah masker langka, hand sanitizer langka, sampai backlink susah banget nyari di mana-mana. Kenapa? Karena orang pengen selamat apanya sih? Selamat jasad, sampai segitunya orang untuk menjaga jasadnya. Maka sebagaimana kita ini jaga betul jasad kita, jaga juga lah hati kita, biar nggak kena virus. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian yang sebulan sekali ini bisa ikut menambah kita ngejaga, ngebentengin, ngemaskerin, nge-hand sanitizerin hati kita biar tidak kena virus. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembahasan ini di halaman 14. Al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Halaman 14, al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Ini masih terkait dengan munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Munajatnya Nabiullah Musa ini adalah, ini sesungguhnya aku lima anzalta pada sesuatu yang engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin berupa kebaikan, fakirun orang yang membutuhkan. Ini munajatnya Nabiullah Musa. Jadi Nabiullah Musa ini munajat kepada Allah dengan bahasa, ya Allah, aku ini sungguh membutuhkan kebaikan yang telah engkau turunkan kepadaku. Ini munajatnya Nabiullah Musa. Nah, Nabiullah Musa ini walam yakul dan tidak mengucapkan Nabiullah Musa inni ilal khairi fakirun. Ini sesungguhnya aku ilal khairi kepada kebaikan fakirun orang yang membutuhkan. Nabiullah Musa bahasanya itu bukan inni ilal khairi fakirun, sesungguhnya aku membutuhkan kepada kebaikan. Bukan itu bahasanya munajatnya. Jadi munajatnya itu bukan ya Allah sesungguhnya aku membutuhkan kepada kebaikan. Bukan itu bahasa dia. Tapi ya Allah sesungguhnya aku membutuhkan kepada kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi ada kata-katanya, ada iktiraf, ada pengakuan kebaikan ini diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Nabi Musa bukan mengatakan sesungguhnya aku butuh kebaikan ya Allah, bukan. Tapi ditegasin sama Nabi Musa, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, wa fi zalika, di dalam demikian itu kenapa kau memakai bahasa seperti itu Nabiullah Musa? Minal faidati, dari faedah. Innahu law qala, sesungguhnya seandainya Nabiullah Musa mengatakan bermunajat ini ila khairika au ila khairi fakirun, sesungguhnya aku kepada kebaikanmu atau kepada kebaikan orang yang membutuhkan. Kalau Nabiullah Musa cuma mengatakan ya Allah sesungguhnya aku membutuhkan kepada kebaikan, kalau Nabiullah Musa cuma mengatakan seperti ini, lam yatadamman, maka tidak terkandung annahu, bahwasanya Allah qad anzala, sungguh menurunkan siapa Allah rizqahu pada rizkinya, walam yumahil, dan tidak menunda siapa Allah amrohu pada urusannya Allah. Kalau cuma ngomong seperti itu, kalau cuma munajat seperti itu, maka tidak terkandung di dalam munajatnya itu bahwa rizkinya, bahwa kebaikannya itu yang menurunkan adalah Allah. Bahwa rizki yang ditunda oleh Allah itu bukan Allah yang menunda, tapi ada sesuatu yang menunda. Nah, makanya kemudian ada kalimat tadi itu, lima anzalta ilaihi. Fa'ata, maka Nabiullah Musa itu datang bikaulihi, dengan ucapannya Nabi Musa,
inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Liyadullah, agar menunjukkan ala annahu, bahwasanya Nabiullah Musa wasikun, orang yang percaya, orang yang memegang teguh, billahi, dengan Allah, alimin, orang yang mengetahui, bi annahu, bahwasanya Allah la yansahu, tidak melupakan, Allah tidak melupakan Musa, la yansahu, tidak melupakan siapa Allah, hu, kepada Nabi Musa. Faka'annahu yaqulu, maka seakan-akan Nabiullah Musa ini mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini seakan-akan Nabiullah Musa mengatakannya seperti ini tafsirnya. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, annaka la tumahila amri, sesungguhnya bahwasanya engkau la tumahil, tidak menunda siapa kau, amri, pada urusanku, wala amro, dan tidak ada perkara, wala amro, dan tidak ada perkara, syi'a, yang buruk, mimma, dari sesuatu, khalaqta, yang kau ciptakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, qad anzalta, sungguh menurunkan engkau, rizki, pada rizkiku, fasukko, maka sampaikanlah, li, padaku, ma anzalta, sesuatu yang kau turunkan, kaifa tasya'u, sebagaimana yang kau kehendaki, ala ma tasya'u, atas sesuatu yang kau kehendaki, mahfufan, yang diiring, mahfufan, yang dikelilingi, mahfufan, yang dikelilingi, biihsanika, dengan kebaikanmu, makrunan, yang dibarengi, bimtinaika, dengan anugerahmu, bimtinanika, dengan anugerahmu. Jadi seakan-akan Nabiullah Musa ini mengatakan, ya Allah, aku tahu bahwasanya engkau ini tidak akan menunda urusanku, tidak ada sesuatu yang buruk bagimu, engkaulah yang menurunkan rezekiku, sampaikanlah urusan rezekiku ini sebagaimana yang kau ketahui, sesuai yang engkau maui, atas apapun yang engkau maui, Allah yang maui. Jadi begini, saudara-saudara, ini bahasa cinta sebenarnya. Munajat itu beda sama doa gitu ya. Kalau doa mah ya doa aja biasa, ya Allah, Allahumma anzil, apa segala macam, Allahumma, itu mah doa. Munajat itu bukan sekedar doa, tapi munajat itu ungkapan hati kita, ungkapan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita butuhkan. Itu namanya munajat, ngerintih, ngadu, atau kalau bahasa sekarangnya curhat. Munajat itu curhat kita kepada. Maka kemudian munajat itu butuh bahasa cinta. Butuh bahasa cinta. Ya seperti orang lah, kalau ada orang senang dengan orang yang lain, itu kan semakin dia cinta kepada orang itu, bahasanya kan semakin indah. Muter-muter dulu bahasanya, padahal sih ujungnya I love you juga. Padahal sih pengen ngomong I love you gitu ya, tapi ngomongnya kemana-mana nih, muter dulu gitu ya. Itu karena namanya munajat. Jadi munajat itu betul-betul butuh sensitivitas hati, dan itu gak bisa dikarang-karang. Kenapa? Karena itu betul-betul suara hati. Suara hati manusia yang membutuhkan kepada sesuatu. Maka kemudian butuh sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Semakin kita punya cinta yang besar kepada Allah, semakin baik munajat kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita tidak cinta banget sama Allah, yang munajatnya juga gak baik-baik juga. Sama seperti ketika kita ini gak cinta banget sama Rasulullah, ya selawat kita, munajat kita ini ya biasa-biasa aja sama Rasulullah. Tapi ketika kita cinta rindu sama Rasulullah, maka munajatnya, selawatnya beda itu. Ada rasa rindu, kecintaan, membutuhkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kayak sama lah kayak anak-anak muda ketika lagi jatuh cinta sama seseorang, semakin dia jatuh cinta, rindu, semakin keren itu puisinya itu. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian yang dialami, yang dibikin misalnya. Ada seorang waliullah namanya Abu Nawas. Meskipun dia humoris, pelawak gitu ya, yang dianggap pelawak, tapi orang percaya betul kalau Abu Nawas ini adalah seorang waliullah. Apa munajatnya itu yang terkenal sama kita? Ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa
innaka ghafiruz dzambil azimi. Itu kan munajat. Ya Allah, saya ini nggak pantas di surga Firdaus, tapi saya juga tidak kuat di neraka. Di surga saya nggak pantas, di neraka saya nggak kuat. Lalu fahabli taubatan, terimalah taubat aku. Ya kalau kemudian sudah diterima taubatnya sama Allah, ya masa kemudian di neraka? Ya mesti aja di surga gitu kan. Jadi pengen bilang ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi putar dulu nih sama Abu Nawas. Ya Allah, saya pengen masuk surga tapi nggak pantas. Masuk neraka nggak kuat. Terus ampuni doa saya ya Allah, ampunilah taubat, terimalah taubat saya ya Allah. Ya kalau taubatnya sudah terima sama Allah, terus kemudian diakui sama fa innaka ghafiruz dzambil azimi, engkau adalah zat yang Maha mengampuni dosa. Ya kalau sudah diampuni sama Allah dosa-dosanya, ya mesti aja masuk surga. Tapi kan muter dulu nih gitu. Namanya bahasa cinta. Maka kemudian syair ini, munajat ini menjadi munajat yang penuh barokah. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni itu sampai mengatakan begini, iza lazama baitaini hazainil baitaini ba'da sholatil Jumat. Kalau ada orang yang melazimkan membaca dua bait ini setelah sholat Jumat, jadi ya tawaffahullahu fil Islam min ghairi sakin, dia akan wafat dalam keadaan Islam min ghairi sakin, tanpa diraguin lagi. Baca syair ini, ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka. Itu dua bait kan? Dua bait ini kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni ada di kitab I'anatul Thalibin juga ini. Dia disipir oleh pengarang kitab I'anatul Thalibin. Siapa orang yang melazimkan dua bait ini setelah sholat Jumat gitu ya, maka dia wafat dalam keadaan Islam tanpa diraguin lagi. Min ghairi syakin. Saking ini fadilahnya banyak gitu. Berapa kali dibacanya? Nggak ada di situ terangkan, tapi biasanya ini dibaca minimal 5 kali. 5 kali, ya umumnya 7 kali. Biasanya dibaca 7 kali atau ya 5 kali atau 7 kali. Ya baca aja tuh. Nggak usah dinyanyi-nyanyiin juga nggak apa-apa. Baca aja lurus-lurus, ilahilas tulil firdausi ahla wal aku. Nggak usah ilahilas tulil firdausi, nggak usah juga. Tapi kalau mau dinyanyiin juga boleh. Kalau mau dibaca baca urutan juga tidak apa-apa. Jadi itu namanya munajat gitu. Munajat yang tadi isinya itu adalah dia permintaan pertolongan, permintaan juga iktiraf, pengakuan kepada Allah. Ada dalam sebuah hadis dikatakan begini. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah menceritakan, ada seseorang yang sudah tinggal di dalam neraka 1000 tahun. Ini orang sudah di neraka 1000 tahun. Lalu orang ini di neraka mengucap ya Hananu ya Mananu, ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, wahai zat yang maha santun, wahai zat yang memberikan anugerah. Terus baca ini nih, orang ini di dalam neraka sambil baca ya Hanan ya Manan. 1000 tahun nih orang ada di neraka. Lalu kemudian Allah manggil, malaikat bawa itu fulan ke sini. Terus ketika sudah datengin di hadapan Allah, kaifa wajadta makanaka? Kata Allah, "Hei, bagaimana kondisi tempatmu sekarang? Enak agak di neraka?" Terus kata orang itu, "Qala sarru makan." Ya Allah, ini seburuk-buruknya tempat. Ya sudah, bawa lagi pulang ke sana. Balik lagi. Disuruh pulang lagi, suruh balikin lagi. Malaikat bawa lagi ke neraka. Cuma ditanya gitu aja sama Allah. Ketika sudah dibawa lagi sama malaikat, fayal tapi itu dia menoleh-noleh min warai, dari belakangnya. Kalau bahasa kita nengok-nengok, udah dibawa nih jalan, lalu nengok begini, jalan lagi, nengok lagi ke belakang, nengok lagi di belakang. Terus kata Allah, "Hei, ngapain nengok-nengok?" Gitu. Kayak patah tasbih. Ngapain nengok-nengok? Kata Allah gitu. Apa kata orang ini? Ya Rob, laqad rajautu alla tu'idani ilaihi iz akhrajtani minha. Ya Allah, sungguh aku berharap kepadamu, alla tu'idani
ilaiha. Aku berharap kepadamu agar engkau tidak mengembalikan aku ilaiha kepada neraka iz akhrajtani minha, setelah engkau mengeluarkan aku dari neraka. Jadi ketika sudah toleh-toleh, noleh, lalu kemudian tanya sama Allah, apa yang noleh? Katanya, ya Allah, saya betul-betul roja berharap kepadamu ya Allah, engkau tidak mengembalikan aku lagi ke neraka setelah engkau mengeluarkan. Apa kata Allah? Yang malaikat bawa dia ke dalam surga. Itu namanya munajat. Itu namanya munajat. Bahasa-bahasa yang tadi itu, bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa cinta. Ada lagi yang lebih konyol lagi. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan ada seseorang penyembah berhala, 84 tahun dia nyembah berhala. Sampai kemudian dia sakit, lalu sakitnya nggak sembuh-sembuh. Padahal dia sudah doa sama berhalanya, nggak sembuh-sembuh. Sampai kemudian orang ini putus asa. Ini saya udah lama menyembah engkau, saya sakit begini aja kagak bisa disembuhin. Kata gitu. Kalau kau tidak bisa sembuhin, saya akan berdoa tuh ke Tuhan siapa tuh namanya? Allah apa namanya? Dan saya minta Allah sama Allah saja, nggak sama kamu, gitu ya. Jibril ini bahasa di bahasa kita aja, di bahasa kitabnya lebih luas. Jibril lalu kemudian tersinggung. Ya Allah, ini kok orang nyebut kau kayak begitu? Nyebut kau kayak begitu maksudnya siapa tuh namanya? Allah. Itu kan pelecehan tuh sebenarnya. Kayak kita gitu ya. Siapa presiden kita namanya siapa presiden kita namanya gitu. Ini yang punya masjid siapa namanya yang punya masjid, itu kan pelecehan itu. Itu kan pelecehan kan. Bahasa-bahasa kayak gitu kan bahasa pelecehan gitu loh. Tapi kemudian karena ketulusan dia gitu, kata Jibril, ya Allah, jangan kau sembuhkan orang ini. Sudah kurang ajar ini dia. Gitu ya. Masa nyebut engkau kayak begitu? Siapa tuh namanya? Gitu ya. Kata Allah begini, Jibril, ini orang sudah menyembah berhala 84 tahun. Dan dia minta sama berhala, enggak juga dikabulin. Kalau kemudian dia minta sama aku, enggak juga aku kabulin, apa bedanya aku sama berhala? Dah, aku bikin sehat ya. Gitu. Nah itu loh maksudnya. Ya apa namanya bahasa-bahasa cinta seperti itu. Nah, bahasa-bahasa munajat kayak begitulah. Ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi Musa itu, inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun, gitu. Nah itu bahasa munajat. Pastilah kita ini bisa mengeluarkan bahasa munajat kalau memang sudah betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan kepada Allah. Nah, maka kemudian katakan di sini, fahana fi zalika faidatani. Maka di dalam hal itu ada dua faidah. Ada dua faedah. Yang pertama, faidatul thalabi wa faidatul iktiraf. Yang pertama, faedah mohon kepada Allah, dan yang kedua faedah pengakuan terhadap Allah. Inni lima anzalta ilayya min khairin, itu adalah iktiraf, pengakuan. Fakirun itu adalah permintaan. Jadi kayak kita, iya karena budua, iya karena stain. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai iya karena budua, iya karena stain, itu namanya iktiraf, pengakuan. Baru ihdinas siratal mustaqim, itu namanya tolak. Jadi munajat itu ada permintaannya, ada juga iktirafnya, pengakuannya. Jadi jangan cuma minta doang nih kita, tapi juga ada pengakuannya. Makanya biasanya ditutup doa-doa itu ada kalimat birahmatika ya arhamar rahim. Itu namanya iktiraf itu, dengan rahmatmu wahai zat yang maha mengasihi orang-orang yang mengasihi. Bi annal haqqo, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad anzala rizqahu, sungguh telah menurunkan rezekinya, walakinnahu abhama waqtahu, akan tetapi Allah menyamarkan waktunya. Allah itu pasti memberikan rezeki kepada kita. Tidak mungkin kita tidak diberikan rezeki sama Allah. Tapi waktunya disamarkan. Kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa,
itu disamarkan sama Allah. Wasababahu, disamarkan sebabnya. Lewat mana nih? Lewat siapa? Lewat orang mana? Lewat usaha apa? Lewat kerjaan apa? Sababnya juga disamarkan oleh Allah. Wa wasitatuhu, dan perantaranya. Lewat perantara siapa ini? Ini juga disamarkan oleh Allah. Kenapa disamarkan? Liyaqa'a idtirarul abdi, agar seorang hamba ini terjadi kebutuhan yang mendesak. Agar kebutuhan mendesaknya seorang hamba ini terjadi. Agar kita ini betul-betul terdesak. Agar kita ini betul-betul gak ada pilihan lain kecuali betul-betul kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al ittirari, dan bersamaan dengan keterdesakan kita, takunu li ijabatin, maka terjadilah ijabah, terjadilah pengkabulan liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, amman yujibul muqarra iza da'ahu, atau siapakah yang memberikan ijabah, yang memberikan pengkabulan terhadap orang yang terdesak ketika dia berdoa. Orang kalau berdoa itu, kalau dia terdesak atau tidak terdesak, itu kan beda cara doanya. Coba sekarang, kalau doa Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, sama ya Allah berikan aku rezeki, itu tekanan aminnya lebih tekan mana tuh? Lebih tekan aminnya dimaafkan, diampuni dosanya, atau diberikan rezeki? Nekan aminnya nih, penekanan aminnya. Kan amin nih, Allahumma amin gitu ya. Terus ketika kita bilang ya Allah ampunilah dosaku, itu aminnya bagaimana? Biasa. Ya Allah berikan aku rezeki yang luas, yang banyak buat bayar hutang. Itu amin, nekannya gimana tuh nekannya? Neken aminnya, amin gitu kan ya. Amin. Nanti pas dilihat Robbana atina, amin. Biasanya gitu kan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil, amin. Terlihat udah Robbana atina, amin. Amin. Begitu aja sudah. Gitu. Nekennya beda. Kenapa kok nekennya beda tuh aminnya? Karena kalau diampuni dosa kita, bagi kita ini belum terdesak kita. Kita belum sampai kepada tahap diampuni dosa itu terdesak. Kita ini masih belum butuh banget diampuni dosa. Kita lebih butuh duit daripada diampuni. Coba ya, Anda dikasih pilihan sama Allah, mau diampuni Allah dosanya, atau mau dikasih duit sekarang 10 juta. Lebih butuh mana sekarang? Nah, ketika Anda lebih butuh apa, maka penekanan doa itulah yang kemudian ditekankan. Nah, motor itulah yang kemudian ditekanin. Jadi kalau kemudian kita dikasih rezeki sama Allah tapi nggak diampunin dosa kita sama Allah, ya karena kita yang terdesaknya cuma dikasih rezeki, dosanya kagak diampuni gitu. Nah, walau ta'ayyana sababu wal waktu, seandainya sebab itu ditentukan, seandainya Allah ngasih rezeki kita nih, sebabnya ditentukan. Nanti kamu dapat rezeki dari si A, sebabnya jualan ini. Wal wasaqib dan perantaranya, lam yaqo lil ibadi lil tiror, maka tidak akan terjadi bagi manusia, bagi hamba lil tirori, keterdesakan. Allazi wujuduhu, yang wujudnya yakunu ada inda ibhami asbab, ketika samarnya sebab al-wasaid dan juga perantara. Kalau waktunya ditentukan sama Allah, sebabnya ditentukan sama Allah, nggak bakalan kita ini punya keterdesakan. Allah bilang sama kita, tenang aja, nanti rezekimu nanti ini jam 9 kamu dapat rezeki. Ya sudah, tenang saja kita, nggak ada keterdesakan, gitu ya. Kalau mau tenang, nanti ada orang datang ke kamu bawa uang segini. Kalau kamu pengen ini, kamu usaha ini. Kalau Allah ngasih tahu seperti itu, nggak akan kita ikhtiar itu terdesak, nggak ada. Maka kemudian diibahamkan sama Allah, disamarkan. Wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tidak diibahamkan lagi rezekinya. Wali-walinya Allah itu sudah tidak disamarkan lagi. Maka kemudian walinya Allah itu nggak ada satupun walinya Allah itu yang galau urusan dunia, nggak ada. Nggak ada walinya Allah itu yang galau urusan duit, nggak ada. Kenapa? Karena udah nggak diibahamkan lagi rezekinya. Dia tidak lagi muktor urusan rezeki. Yang bagi dia muktor itu adalah bagaimana caranya saya dapat ridhonya Allah Subhanahu
kuat. Urusan rezeki udah tidak ibham lagi. Udah dibukakan sama Allah. Nah kita ini karena masih diibhamkan sama Allah, masih disamarkan oleh Allah urusan rezeki, maka yang terjadi kemudian motor terus kita, terdesak mulu kita, galau terus kita. Apalagi corona udah dari berapa bulan. Nah seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yuk. Baik, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.